Kompas pada hari ini? Pengecekan dulu terhadap kelas ini ya. Semua. Untuk hari ini ada yang tahu tidak? Kita belajar tentang apa? Ya, minggu kemarin Wahyu sudah minta tolong kepada kalian agar membaca materi selanjutnya tentang pemisahan campuran ya. Sekarang Ibu akan melakukan pretest dulu terhadap kalian ya. Nah, dikerjakan sendiri ya. Waktu kalian mengerjakannya 8 menit ya. Siap. Ada yang sudah selesai? Sudah. Ya, boleh dikumpulkan? Boleh. Nah, perhatikan di situ ada gambar apa ya? Teh. Nah, minggu kemarin kalian sudah belajar tentang campuran ya. Ada campuran heterogen dan campuran homogen. Kira-kira teh itu termasuk dalam campuran homogen atau heterogen? Homogen. Berarti kalian masih ingat ya pembelajaran kita minggu kemarin? Yes. Nah, sekarang untuk teh ini Ibu khususkan untuk teh tubruk. Tahu teh tubruk? Jadi daun tehnya itu masih belum dikemas. Kira-kira bagaimana kalau kita mau membuat minuman teh, kemudian tehnya itu dari teh tubruk itu? Ada yang bisa menjawab? Saya yang bisa. Ya. Siapkan teh dan air panas. Masukkan teh tubruk. Terus kemudian daun tehnya Bukan. dimasukkan. Terus Kemudian diaduk. habis itu sampai keluar warna. Kemudian disaring. Disaring. Nah, di situ ada kata disaring. Ya, kenapa harus disaring dulu? Supaya daun teh tidak tercampur. daun tehnya tidak tercampur dengan minuman teh. Nah, jadi di dalam penyaringan itu adalah suatu bentuk pemisahan campuran ya. Kira-kira kalau penyaringan, nah itu pemisahan campuran yang mana? Yang metode apa? Filtrasi. Apa? Filtrasi, pinter. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah melalui gotong royong dalam diskusi kelompok, itu siswa dapat menjelaskan definisi pemisahan campuran. Kemudian siswa dapat menjelaskan perbedaan pemisahan campuran melalui metode filtrasi, dekantasi, dan kristalisasi. Kemudian siswa dapat bernalar kritis dalam menyusun prosedur percobaan. Kemudian yang terakhir adalah melalui kegiatan mandiri siswa dapat menyajikan data secara tertulis. Untuk penilaian seperti biasa ada penilaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Untuk pengetahuan dan video yang ada di depan itu. Satu lagi nih, berkah dari pesisir yang disediakan oleh laut. Dia bergaram dalam jumlah yang sangat banyak. Cuma sayangnya, kebutuhan garam yang sangat tinggi belum dapat diimbangi oleh jumlah produksi garam di tanah air. Karena petani garam tidak bisa menghasilkan garam saat musim hujan kayak sekarang. Untungnya, sekarang ada teknologi yang membuat petani garam bisa memanen garam sepanjang tahun tanpa terpengaruh oleh cuaca. Kualitas garam yang dihasilkan juga lebih baik loh. Mantap. Yuk kita ke mall. Tampak garam ini beda dari yang biasanya loh teman-teman. Panen garamnya di dalam rumah prisma. Tujuannya supaya air laut yang ditampung gak kena hujan. Jadi saat musim hujan pun petani garam bisa tetap panen. Nah, berdasarkan video yang sudah kalian lihat tadi ya. Kira-kira kalau petani garam menghasilkan garam itu garamnya bagaimana sih? Bagaimana? Kalau kalian lihat dari warnanya, ini Wahyu di sini ada hasil dari petani garam. Kasar. Masih kasar. Kemudian kalau kita lihat dari warnanya, Lebih gelap daripada lebih gelap ya.
Jadi kenapa kok lebih gelap kira-kira? Jadi masih ada pengotornya ya. Kira-kira bagaimana sih caranya untuk membuat garam ini menjadi lebih bersih? Disaring. Terus kemudian tadi di video kalian memperhatikan ada rumah prisma. Tujuannya untuk apa rumah prisma itu? Untuk melindungi dari hujan. Nah, supaya air hujan itu tidak bercampur dengan air laut yang ingin diambil garamnya tadi ya. Jadi di sini petani garam itu memanfaatkan apa? Panas matahari. Panas matahari. Nah, dari permasalahan ini kira-kira rumusan masalah apa ya yang bisa dibuat? Ya nanti silahkan dituliskan rumusan masalah pada bagian ini ya. Jadi dari permasalahan dari video tadi dan apa yang sudah disampaikan sama Bu Andi tadi, silahkan buat rumusan masalahnya. Kira-kira ada yang bisa menyampaikan rumusan masalahnya? Ya. Bagaimana memisahkan pasir dengan garam? Dan Kemudian ada lagi? adakah cara lain untuk memisahkan garam dari air laut selain melalui pemanasan dengan bantuan cahaya matahari? Rumusan masalahnya sudah disampaikan oleh Hasiun. Nah, sekarang untuk menjawab rumusan masalah yang telah kita buat tadi, Wahyu ingin kalian berkelompok. Nah, untuk kelompoknya di situ Wahyu sudah membuatkan kelompoknya ya. Jadi sekarang silakan duduk bersama teman kelompoknya masing-masing. Sudah berkelompok dengan temannya? Sudah. Kemudian salah satu anggota kelompok Wahyu minta untuk mengambil peralatan yang ada di depan. Memisahkan antara air garam dengan pengotornya itu bagaimana sih? Nah, kalian buat suatu rancangan percobaannya berdasarkan alat yang sudah Wahyu berikan kepada kalian. Bisa? Bisa. Nah, cepat sekarang silakan kalian berdiskusi. Untuk membuat rancangan percobaannya bisa sambil baca bahan ajar yang Wahyu berikan itu ya. Sudah? Sudah. Nah, sekarang kita akan melakukan percobaan berdasarkan rancangan percobaan yang telah kalian buat ya. Sudah terbentuk di kalian sendiri. Yang lainnya sudah jadi semua. Jangan lupa didiskusikan 4 soal yang sudah ada pada LKS kalian. Ayo silakan kelompok 1 ke depan untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang hasil percobaan. Apakah yang dimaksud dengan filtrasi, dekantasi, dan kristalisasi? Filtrasi adalah proses pemisahan campuran dengan cara memisahkan material pada cairannya dengan melewatkan cairan campuran pada saringan. Sementara dekantasi adalah pemisahan campuran yang dilakukan dengan cara menuangkan cairan campuran larutan atau sedimen melalui batang pemadu ke dalam gelas kimia secara perlahan-lahan sehingga endapan padat akan tertinggal dalam wadah. Kristalisasi adalah proses pemisahan cairan campuran dengan cara pengendapan larutan sampai terbentuk benda padat berupa kristal-kristal. Nomor 3. Jelaskan perbedaan antara garam kasar sebelum rekristalisasi dan garam hasil rekristalisasi berdasarkan ukuran partikel, warna garam, kandungan air, tingkat kebersihan atau kemurnian. Ukuran partikel lebih kecil daripada garam yang dilakukan di awal warna garam lebih putih daripada garam kasar. Kemurnian warna mudah dipisahkan dengan zat pengotor yang melalui pemisahan campuran kristalisasi sehingga hasilnya lebih murni. Sekian dari kami kelompok 1. Gimana? Ada pertanyaan untuk
kelompok kalian? Sama semua. Sekian dari kami kelompok 1, jika ada salah kata dan perbuatan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang dinamakan filtrasi adalah dengan cara memisahkan material padat dari cairannya dengan melewatkan campuran pada saringan, ya. Nah, zat yang difiltrasi itu harus berbentuk fluida. Fluida itu apa? Cairan. Jadi zat yang dipisahkan itu harus berupa cairan atau gas. Nah, untuk yang cairan itu contohnya adalah seperti yang sudah kalian lakukan tadi, ya. Sedangkan untuk gas contohnya, nah pada waktu COVID kemarin kalian menggunakan masker. Tujuannya untuk apa? Menyaring gas yang masuk ke dalam pernafasan kita, ya, dalam hidung kita. Nah, untuk kristalisasi itu adalah proses pemisahan campuran dengan cara mengendapkan lautan sampai berbentuk benda padat berupa kristal-kristal, ya. Seperti tadi yang tadi di rumusan masalah tadi kalian kan bertanya, adakah cara lain dalam membuat garam selain dengan cahaya matahari? Akhirnya sekarang terjawab, ya. Dengan apa? Dengan pemanasan menggunakan batuan api. Nah, untuk dekantasi tadi sudah melakukan dekantasi apa belum? Sudah. Dengan bantuan apa? Pengaruh. Dekantasi merupakan proses pemisahan campuran yang dilakukan dengan cara menuangkan cairan melalui batang pengadu. Tujuannya untuk apa menggunakan batang pengadu? Supaya kotorannya tetap tertinggal dalam wadah ini tadi, ya. Nah, kalau pada gambar ini kira-kira teknik pemisahan di situ, teknik pemisahan campuran yang mana? Filtrasi saja? Filtrasi dengan dekantasi. Benar. Kira-kira untuk pembelajaran kita pada hari ini, adakah yang bisa menyampaikan kesimpulannya? Kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu filtrasi yaitu zat yang dipisahkan berupa cairan dan gas. Contoh cairannya yaitu memisahkan teh dengan daun teh. Contoh gasnya adalah penggunaan masker. Dekantasi zat yang dipisahkan berupa zat padat. Contohnya air hujan. Kristalisasi zat yang dipisahkan berupa zat padat yang dapat larut dalam cairan. Contohnya pembuatan kristal bola dan garam. Itu adalah kesimpulan yang sudah disampaikan oleh teman kalian, ya. Sekarang Ibu akan membagikan lembar post-test kepada kalian, ya. Silakan dikerjakan, nggak usah diskusi, ya. Ada yang sudah selesai? Sudah. Ya, boleh dikumpulkan? Boleh. Bagaimana? Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkannya kenapa? Karena ada praktek. Bisa mengetahui apa? mengetahui cara proses Mengetahui cara membuat garam. Tadi namanya apa pembuatan garam itu? Setelah kita melakukan suatu kegiatan praktikum, ada laporan yang harus dibuat. Jadi di rumah nanti silakan kalian membuat laporan hasil percobaan hari ini, ya. Nah, kemudian silakan membaca materi selanjutnya tentang teknik pemisahan campuran sublimasi. Nah, sublimasi itu apa? Silakan nanti dibaca di bahan ajarnya itu, ya. Kalau tadi di awal kita berdoa, untuk di akhir kita juga akhiri dengan berdoa. Boleh? Silakan dipimpin berdoa. Duduk siap gerak. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Nah, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua, ya. Ibu akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.